Senyum. Pagi, shalom. Ih, bakal sama-sama. Jatuh di tengah. Dan di tengah. Iya, tidak. Pegang Ian, pegang. Tidak apa-apa. Angkat, angkat. Kita tolong mau pegang ini rabu-rabu, pegang rabu-rabu sampai antar rumpi kipas ini.
Bapak dan Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Di pagi hari ini, di hari yang penuh sukacita ini, kita patut memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan yang punya kehidupan dan penghidupan kita. Karena atas kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga pada hari ini kita diberikan waktu lagi untuk boleh hadir di rumahnya yang kudus ini dalam ibadah pemberkatan antara anak Egi dan Eyen. Kita percaya semuanya ini boleh akan terlaksana karena kasih dan penyertaan Tuhan. Karena itu, untuk mempersiapkan ibadah ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alex Sitania Besi, jemaat silakan bangkit berdiri. Kita puja nama Tuhan indah sebagai di Eden. Mari kita habiskan ibadah pemberkatan nikah saat ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Demikianlah nafsu pembimbing menurut Kejadian pasal 2 ayat 18. Ku berbahagia, yakin teguh.
Mari bersama kita memuji Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Hidup benar jalan dan ditujukan. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di rumahmu. Anak-anakmu seperti pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati. Orang yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Memuji nama Tuhan, berbahagia tiap rumah tangga. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Di bawah kesucian-Mu kami datang, tertunduk sambil mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa yang selalu melanggar akan kehendak-Mu Tuhan. Kami sadar betapa dosa telah banyak menghancurkan kehidupan rumah tangga anak-anak Tuhan. Sehingga banyak dari anak-anak-Mu yang tidak dapat merasakan sukacita dan kebahagiaan yang Engkau janjikan. Ampunilah kami ya Allah menurut kasih setia-Mu, dan berilah kepada kami kehidupan yang penuh damai sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Semua baik.
Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam ibadah pemberkatan nikah yang kudus ini kita akan mendasarinya dengan membaca Alkitab yang saat ini diambil dalam kitab Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami sungguh percaya bahwa kehidupan yang kami miliki dan kami kelola di tengah-tengah dunia ini adalah rancangan terbaik Tuhan bagi kami, ciptaan. Dan pernikahan anak-anak manusia, kami pun percaya adalah inisiatif Tuhan bagi kami. Oleh karena itu kami selalu ada dalam persekutuan dan penyembahan untuk nikah yang kudus yang kami lakukan pada saat ini bagi kedua anak kekasih Regi Riken Matoning dan Marian Anta Gracia Virgianti Jamal. Dan kami mau melandasi maksud yang mulia ini Tuhan dengan membaca sebagian dari kebenaran firman, pakai hamba-Mu dan jemaat, sehingga sama-sama dapat memahami akan maksud kehendak bagi kehidupan rumah tangga anak Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Bapa, sebab kami sedia mau mendengarnya. Amin. Kidung Agung pasal 8 ayat 6 sampai 7. Begini kata firman: Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkan. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keluarga yang terkasih, Shalom. Hari ini kita kembali menyaksikan dua insan manusia akan dipersatukan Tuhan lagi dalam maligai rumah tangga yang tentunya semua kita berharap rumah tangga yang bahagia. Karena ketika laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, ada langkah yang harus diambil untuk dapat bertanggung jawab memelihara dan menjaga keharmonisan rumah tangga ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, maka dalam mengelola sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga, ibarat kita sementara melakukan sebuah aksi seni. Mengapa pernikahan harus seperti sebuah seni?
Karena dalam pernikahan kita membutuhkan seni untuk bisa membangun hubungan. Kita boleh membuat seni berkomunikasi dalam hubungan rumah tangga, bahkan membangun sebuah keindahan. Karena hasil dari sebuah kesenian adalah keindahan. Dan setiap mata yang memandang dan melihat akan terpesona. Salomo mau mengibaratkan itu dalam sebuah bingkai cinta yang walaupun nyala, walaupun air yang banyak mau memadamkannya, tidak dapat padam. Karena nyala api cinta itu adalah nyala api Tuhan. Artinya apa? Cinta yang adalah nyala api Tuhan dalam sebuah rumah tangga dibangun berlandaskan dari kasih Kristus. Dan saudara-saudaraku yang terkasih, sehingga kita melihat bersama bahwa pernikahan adalah sebuah proses pembelajaran yang terus-menerus dari setiap pribadi yang ada dalam pernikahan itu. Karena mereka harus terus belajar bagaimana memberi dan menerima dan memberikan yang terbaik bagi pasangannya. Egi dan Ein telah bercakap banyak kemarin dengan saya. Dalam percakapan pastoral banyak hal yang kami bicarakan untuk mengantar mereka tentang untuk memahami bagaimana pernikahan yang diberkati Tuhan, sehingga hal-hal yang mereka lalui pada masa lalu tidak lagi mereka harus memandang Tuhan. Mereka harus memandang itu dan membawa rumah tangga mereka dengan mempergunakan nyala api Tuhan untuk terus menjaga cinta mereka tetap membara. Dan Salomo sebagai orang yang berhikmat mau mengantar semua orang yang membaca Kidung Agung ini untuk mau melihat bahwa pernikahan adalah sebuah proses pembelajaran yang terus-menerus harus dilakukan, sehingga mereka yang ada dalam bingkai pernikahan ini memahami bahwa pernikahan itu adalah inisiatif Tuhan. Kalau Bapak Ibu kita melihat penciptaan di pertama, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, dalam hal ini Adam tidak meminta Tuhan, berikanlah aku pendamping yang setia. Kipas di atas banyak. Tetapi apa yang Tuhan katakan dalam Kejadian 2 ayat 18, tidak baik manusia ini hidup seorang diri. Aku akan memberikan pendamping yang sepadan dengan dia. Artinya saudara bahwa bukan Adam yang berusaha mencari, tapi atas inisiatif Tuhan Allah. Artinya bahwa ketika rumah tangga itu dibentuk dan diberkati oleh Tuhan, ketika kita merusak itu dalam perpecahan, dalam banyak hal, dalam pertengkaran, dalam kebencian, dalam kekerasan dalam rumah tangga, kita telah merusak inisiatif Tuhan Allah itu sendiri. Karena itu Ein
dan Egi harus ada dalam keharmonisan yang sungguh, dan jadikan cinta itu seperti nyala api Tuhan yang tidak akan pernah padam. 5 tahun bertunangan, banyak hal sudah dilalui. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan mau memberikan gambaran kepada kita untuk memiliki fondasi yang kuat dalam membangun rumah tangga. Karena ibaratnya kita membangun sebuah gedung, yang paling penting fondasinya. Demikian juga pernikahan. Fondasi yang kita perlukan dalam membangun sebuah keluarga adalah fondasi kuat, yaitu iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Karena keluarga yang dibangun atas iman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, maka dia akan kokoh. Seperti pemazmur katakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang membangun keluarga kita, maka sia-sia saja upaya kita. Sia-sialah orang yang membangunnya, kata pemazmur. Maka ketika Egi dan Eyen mengimani bahwa pasangan hidup saudara berdua adalah pemberian Allah, bukan hasil usaha saudara, bukan hasil usaha Egi, tapi ini adalah pemberian Tuhan, maka harus mempertanggungjawabkan itu. Harus mempertanggungjawabkan pernikahan itu kepada Allah, bukan kepada papa dan mama, kepada orang tua Wani, kepada papa Ani, mama Ani. Pertanggungjawabkan itu kepada Allah, agar itu bisa menjadi teladan bagi orang-orang lain. Dalam membangun sebuah pernikahan pun harus punya pilar seperti kata Salomo. Pilar yang paling kuat adalah cinta seperti nyala api Tuhan. Cinta yang bagaimana? Cinta yang siap untuk memberi, cinta yang siap untuk mengasihi, karena cinta seperti itu akan memberikan inspirasi bagi kita untuk selalu menjaga hubungan dekat dan keharmonisan dengan suami atau istri. Dan hal yang paling kuat adalah ketika rumah tangga itu dibangun, dia membutuhkan tempat atau orang bilang tempat sombak, yaitu atap keluarga. Egi dan Eyen dalam menjalani rumah tangga yang harus menjadikan tempat pelindung ketika ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi. Karena komunikasi akan menjadi memperkuat bangunan yang berkualitas dalam keluarga. Karena di sana ada keterbukaan, ada kepercayaan. Harus fungsi dalam berkomunikasi antara suami dan istri. Karena tanpa komunikasi yang sehat, saudara akan berada dalam sebuah bahaya yang akan membuat saudara karam dalam menjalani nahkoda malingi rumah tangga ini. Kalau tidak ada komunikasi dalam rumah tangga, sebagaimana itu terjadi? Dengan komunikasi akan melepaskan segala keegoisan diri sendiri. Dan dengan komunikasi di situ ada saling kepercayaan, bahkan keterbukaan serta pengertian dalam kehidupan rumah tangga. Maka dengan cinta, dengan komunikasi, dengan iman yang dari Tuhan ini kepada Tuhan, akan memperkokoh kehidupan rumah tangga saudara. Karena menikah itu mudah tetapi menjalaninya itu sesuatu yang butuh perjuangan besar. Dengan iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus akan membuat saudara-saudara mampu untuk menjalani
Sehingga pernikahan dapat membuat saudara hidup dalam kebahagiaan. Karena kebahagiaan pernikahan tidak terjadi sendiri, tetapi diusahakan dalam kehidupan saudara berdua. Karena pernikahan, Bapak Ibu Saudara, Egi dan Eir, pernikahan itu bukan hanya menemukan orang yang tepat, tetapi bagaimana menjadi orang yang tepat bagi pasangan hidup kita. Sebab itu kepada Regi Riken Matoning dan Marin Anta Gracia Fidianti Jamal, saudara berdua mengambil sebuah keputusan yang besar dalam langkah yang sangat penting bagi kehidupan saudara berdua. Langkah besar dan keputusan yang penting saudara hari ini akan terus menyatukan saudara berdua sampai mau memisahkan kalian berdua. Ada istilah di dalam penerbangan, point of return. Artinya ketika pesawat itu mulai berangkat, saudara-saudara, dia tidak boleh kembali lagi. Dia harus berjalan sampai menemukan bandara yang berikutnya. Ada istilah point of return. Saya menjadikan sebuah istilah ini dalam sebuah rumah tangga bahwa harus juga memiliki keputusan untuk tidak lagi menengok kehidupan masa lalu, tapi point of return yang harus dijadikan dalam sebuah rumah tangga, yaitu menjalani hidup dengan menatap bahwa Tuhan menyediakan masa depan dalam rumah tangga itu dengan berkah, dengan tuntunannya, dengan pemeliharaannya, itu dapat dimiliki. Karena itu dalam menjalani kehidupan rumah tangga, Egi dan Eir, jalanilah, gapailah cita-cita saudara berdua kalian bersama dengan Tuhan. Maka dengan iman kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, dengan cinta yang seperti nyala api Tuhan, dengan komunikasi yang baik untuk menjaga keterbukaan dan kepercayaan, akan dapat memperkenankan saudara berdua membina rumah tangga dan juga dapat menolong saudara berdua untuk menciptakan sebuah keluarga yang diidamkan dan akan mencukupi segala kebutuhan saudara berdua dalam perjalanan rumah tangga. Kiranya lewat firman Tuhan ini memampukan dan melandasi saudara berdua dalam menjalani rumah tangga yang baru. Tuhan memberkati firman-Nya dan menolong saudara untuk melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di saat ini kita akan masuk dalam pengajaran dan pengakuan janji nikah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini akan diteguhkan dan diberkati dalam pernikahan kudus saudara Regi Riken Matoning dan Marin Anta Gracia Fidianti Jamal. Untuk itu marilah kita mendengarkan pengajaran tentang pernikahan. Pada mulanya Allah telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Mereka diberikan kemampuan untuk saling mencintai. Cinta antara pria dan wanita itu mencapai pewujudan yang paling luhur dalam hidup pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Setiap pasangan nikah harus meresapkan bersama apa yang merupakan maksud dan tujuan pernikahan dan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab sebagai suami istri. Maksud dan tujuan nikah adalah menciptakan dan memelihara persekutuan hidup antara suami istri yang meliputi segala bidang kehidupan dan berlaku untuk seumur hidup.
Itu berarti bahwa kehidupan bersama sebagai suami istri harus didasarkan atas kasih dan kesetiaan, sebagaimana tercermin dalam hubungan antara Yesus Kristus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa untuk tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Suami istri harus saling mengasihi, saling menghormati, melayani, mendorong, dan membangun persekutuan hidup demi kemantapan dan kebahagiaan suami istri dan anak-anak, bahkan demi kepentingan masyarakat. Allah mempersatukan pasangan nikah sebagai suami istri supaya bersama-sama sehati, sejiwa, menghayati hidup dan menjalani tugas-tugas di dunia ini. Suami istri tidak jemu-jemu mengusahakan kebahagiaan satu sama lainnya dan kebahagiaan anak-anak, bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih kepada Allah sehingga hidup rumah tangga selalu kokoh dan tidak mudah goncang, sebab semangat cinta akan Tuhan akan memperkuat persekutuan hidup keluarga, dan suka duka rumah tangga selalu terbuka di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih. Demikianlah petunjuk nikah dan kewajiban sebagai suami istri untuk dipahami dan dilaksanakan dalam hidup pernikahan. Kita puji nama Tuhan. Jemaat 318 bait yang kedua. Berbahagia rumah yang sepakat. Sambil berjabatan tangan, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nikah secara jujur dan ikhlas di hadapan Tuhan Allah dan jemaat sebagai saksinya. Kepada Saudara Regi Rigen Matoneng, apakah saudara benar-benar telah memutuskan untuk menerima saudari Mariel Antagracia Firdianti Jamal sebagai istrimu dengan segenap hatimu? Apakah saudara mengaku dan berjanji akan mengasihi, menghormati, dan melayani istrimu seumur hidupmu? Berjanjikah saudara akan menjadi bapa yang baik bagi anak-anak jika dikaruniakan Tuhan dan membina mereka menjadi warga gereja yang setia dan bertanggung jawab? Berjanjikah saudara akan mengejar hidup kudus bersama istrimu dan anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudara mengaku dan berjanji bahwa saudara akan tetap setia seumur hidup dan tidak akan meninggalkan atau menceraikan istrimu baik dalam waktu kesusahan
maupun dalam waktu kesenangan, dan hanya akan tercerai daripadamu oleh karena kematian. Regi Riken Matone, apakah jawabmu? Tuhan Allah mendengar pengakuan dan janji di kamu. Kiranya apa yang kau ucapkan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Kepada Maria Antagracia Fikianti Jamal, apakah saudari benar-benar telah memutuskan untuk menerima saudara Regi Riken Matone sebagai suamimu dengan segenap hatimu? Apakah saudara ini mengaku dan berjanji akan mengasihi, menghormati, melayani suamimu seumur hidup? Berjanjikah akan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak jika dikurniakan Tuhan, dan membina mereka menjadi warga gereja yang setia dan bertanggung jawab? Berjanjikah saudari akan mengejar hidup kudus bersama suami dan anak-anakmu sesuai dengan firman Tuhan? Apakah saudari mengaku dan berjanji bahwa saudari akan tetap setia seumur hidup dan tidak akan meninggalkan atau menceraikan suamimu baik dalam waktu kesusahan maupun dalam waktu kesenangan, dan hanya akan tercerai daripadamu oleh karena kematian? Maria Antagracia Fikianti Jamal, apakah jawabmu? Tuhan Allah mendengar pengakuan dan janji kamu. Kiranya apa yang kau ucapkan tidak sia-sia di hadapannya. Amin. Melambangkan keagungan sebuah cinta, lingkaran yang tidak terputuskan ini, melambangkan dibawanya HP siaran langsung dari siaran langsung di sini, kasih lihat kayak janji dan kasih pegang HP-nya kayak gitu, kasih lihat kayak gitu pasang cincin. Oh, jangan tutup itu. Regi Riken Matone, kenakanlah cincin ini pada jari tangan istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan seumur hidup.
Marin Antagracia Firdianti Jamal, kenakanlah cincin ini pada jari tangan suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan seumur hidup. Jemaat undang berdiri. Berdasarkan pengakuan dan janji nikahmu sebagai hamba Yesus Kristus, saya meneguhkan pernikahan saudara berdua dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Berselutlah di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat. Allah yang penuh kasih setia, yang oleh anugerahnya yang kekal telah memanggil dan menetapkan saudara berdua dalam nikah yang kudus ini. Kiranya mengikat kamu dengan kasih dan kesetiaan yang benar, serta mengaruniai kamu berkat-Nya. Amin. Kita puji nama Tuhan, besar anugerah. Beri
persilahkan kepada mempelai laki-laki untuk membuka cadar mempelai perempuan. Dipersilakan. Pelan-pelan. Terus. Disertai dengan ciuman kudus. Pelan. Terus. Oke. Baik. Silakan bertukar tempat. Menghadap ke depan teman. Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai pelayan Yesus Kristus, saat ini saya menyatakan bahwa hari ini Saudara Sregi Riken Matoneng dan Saudari Maria Ani Antagracia Febianti Jamal, Allah telah mempersatukan mereka sebagai suami istri yang sah. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Camkan ini baik-baik Bapak Ibu, tidak ada satupun manusia yang ada dan menyaksikan pernikahan mereka ini yang berhak untuk memisahkan mereka. Hanya kematian. Oleh karena itu, terimalah keluarga baru ini dalam persekutuan jemaat dengan penuh sukacita. Doakanlah mereka dan bersama-samalah dengan mereka untuk melaksanakan tugas panggilan Tuhan di dunia ini. Amin. Persilakan. Siapa itu? Menyerahkan cendera dan akad. Ini adalah Alkitab. Gunakanlah kitab ini sebagai landasan dan pijakan hidup bagi kelangsungan kehidupan serta kalian. Bersama Tuhan yang Maha Esa dan terimalah Tuhan di dalam Alkitab-Nya. Tuhan Yesus Suap berpegang. nikah yang akan menjadi bukti keabsahan pernikahan kalian. Secara gereja kalian sudah terima ini Tuhan Yesus. Suap berpegang. Boleh. Bapak Ibu yang terkasih, bersama kita akan mengucap syukur atas kasih dan berkat Tuhan pada pernikahan yang kudus ini. Kita akan memberikan persembahan. Sementara kita memberi persembahan, kita puji nama Tuhan. NKB 133 bawa persembahan. Oke. Cowok. Padamu ya Allah atas segala
Tante Dian. Duduk. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walaupun dekat. Syukur atas kasih sayang yang besar dan tak kekal. Mari kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang berkumpul dalam rumah-Mu yang kudus ini. Kami ada dalam pujian dan penyembahan dan rasa syukur atas terbentuknya keluarga baru, keluarga Matoneng Jamal. Nanti sebentar. Masih Kami di jam sungguh ada ini. Ada nana PS1. bersuka cita Nanti sebentar pulang. karena Makan nasi dulu. kasih yang mesra dari Tuhan serta pemeliharaan pertolongan Tuhan terjadi bagi kami sekalian. Ketika anak manusia dipersatukan dan diberkati nikah, kekasih-kekasih kami Regi Riken Matoneng bersama istri Marin Antagracia Virgianti Jamal, mereka telah menjadi satu dalam malikai rumah tangga yang baru. Oleh sebab itu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk perjalanan hidup rumah tangga mereka. Kiranya mata Tuhan selalu tertuju untuk perjalanan hidup mereka dalam menjalani rumah tangga yang baru. Bahkan dalam setiap perjalanan rumah tangga mereka akan berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan. Sebab itu Tuhan, berikanlah telinga-Mu untuk selalu mendengar akan teriak mereka ketika mereka meminta tolong dari Tuhan. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan ini kami bawa dan pertaruhkan kehidupan rumah tangga yang baru keluarga Matoneng Jamal. Kiranya tiang awan-Mu di waktu siang dan tiang api-Mu di waktu malam akan memelihara mereka, akan menjaga mereka keluar masuk mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Sehingga kehidupan rumah tangga mereka, walaupun tantangan, cobaan dalam rumah tangga mereka silih berganti diperhadapkan, tetapi mereka harus berkokoh seperti batu karang yang teguh, karena Tuhan ada beserta dengan mereka. Sebab itu Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami serahkan kehidupan kami sekalian teristimewa bagi keluarga yang baru. Tuhan pelihara kehidupan, Tuhan jaga, Tuhan sertai, agar setiap perjalanan hidup mereka akan tetap ada dalam penyertaan-Mu. Berkati orang tua yang dengan penuh tanggung jawab dan bijaksananya mereka membawa anak-anak kekasih mereka untuk diberkati nikahnya. Terima kasih Bapa di sorga. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami berdoa untuk perjalanan akan kelanjutan acara resepsi pernikahan dari kedua anak kekasih.
Tuhan tolong berikan cuaca yang memungkinkan dan kiranya semuanya berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Di saat ini Tuhan, hamba pun berdoa bagi majelis jemaat Kolom 13 bersama pendeta, pendamping, kantoria, operator LCD, pemain keyboard yang turut mengambil bagian dalam pelayanan pada saat ini. Tuhan berkati, berikan kuat dan sehat selalu, sehingga mereka tetap akan merasakan akan keberkatan baru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pelayanan mereka. Terima kasih juga Tuhan, Engkau telah memampukan kami untuk bersyukur lewat persembahan. Terima dan kuduskan persembahan kami untuk dapat dipakai menopang pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Teristimewa syukur pernikahan dari kedua rukun keluarga. Kiranya Tuhan sempurnakan sukacita mereka untuk hari-hari hidup mereka ke depan. Ini doa kami Bapa, ini rasa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan pujian dari vokal grup Sukacita. Dipersilakan. Mau nyanyi dulu. Mau nyanyi dulu. Ya tolong.
Kita akan menutup ibadah pemberkatan nikah pada saat ini. Diundang semuanya bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. PKJB 285 bila badai hidup menerpa. Kembalilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam imanmu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Selamat siang, shalom. Adek pakai masker, adek. Adek, pakai ulang masker. Oke. Ini bibi mau lipat DP belakang supaya tunggu. Ya, selamat. Kita tunggu jabat tangan, adek. Satu sama ini. Saya lagi, adek, jabat tangan. Selamat. Mantap. Mantap. Foto memang. Ya ilah, mana HP? Siaran langsung. Foto din Ani. Dari Ani dulu Bilang oke. Cantik ini. Kita lambat bangun ini. Sini dari Ani, Bang. Bapak dan Ani dulu, cepat. Cepat, foto di mana, Tara? Di mana? Bunga-bunga. Ih. Buka dulu, Mas. Nah, pakai. Kirana.
Rana, lihat bibi sini. Hei, adek. Kedua, tiga, Bapis. Peace lagi nih. Tunggu dulu, satu kali lagi. Satu kali lagi. Satu kali dulu, Ini sama Anda. Cepat. Kami mau makan es krim nanti. Adek. Adek. Peace. Ya, satu gitu. 1, 2, 3. Oke. Gaya banget. Foto dulu. Senyum Egi. Dan tegang. Oh, foto ke sana itu. Sudah. Mau buka dulu itu, Mama. Buka dulu itu. Senyum. Yuk tambah 1 di ujung. Senyum. Iya, supaya dikata. Tambah 1 barat sebelah. Cing. Foto dulu. Terus jadi penyanting kyo. Pegang ini antara. Yuk. Smile. Kalau nak bilang mana-mana ini kira naik. Oma. Ya, Mama. Pare. Oh iya. Ya, kasih yang porsi lengkap. Ya. Masih ada pohon Natal ini, Pak. Senyum. Masih minggu-minggu Natal. Ibu pendeta dulu. Time out. Dia lagi bahan semengke. Ganti kostum. Mau foto pakai HP? Kasih sama satu sana yang pegang. Mati lo foto pakai white yang gagah. Gagal cuma terlalu jauh. Tepat apa? Dekat. Itu bisa dekat. Oh, tengah mana? Sampingnya itu fotografer. Iya, betul. Atau di mana dia? Kalau tak bagus white yang biasa saja. Daripada terlalu jauh. Coba yang biasa, oi. Boleh white tapi kasih bak anu, kasih Ya, begini. ini kecil-kecil. Kasih bak ya. Supaya di kanan. You orang tua. Diam situ adek, dan A. Ya, situ. Senyum. Senyum. Ya. Jangan foto. Foto. Mau dipoto. Ah, Senyum. foto senang. Makan senang. Tidur senang. Orang tua. Oma, Oma dia tak merasa. Oma. Semantar. Iya. Ini orang itu yang pendamping dong, Etang. Etang kamu tambah di samping, Etang. Tambah. Tambah kamu 2. 1. Ya, pergi. Masuk. Sebelah di ujung. Ya. DP Putri apa? Duyung. Lebih keren. Demi ini open yang jauh. Provinsi. Kon ini sepatu adegan.
Ya sepupu. Iya, yang PKK kasih yang tunggu DP saudara. Etang keluar mana? DP saudara. Di tengah-tengah. Ngana bukan saudara. Oh iya, DP saudara. Tunggu dia kakak adik tuh. Adik dulu. Sama ntar torang di sini. DP saudara itu satu. Habis itu kan. Cuma satu. Wah, itu mana itu? Sudah. Terus mau maju abis ini. Mak mana? Tidak ada. Alia Gora. Ya, sepupu. Yes, sepupu masuk. Sepupu ya, sepupu. Masuk. Minta maaf. Tetap. Siapa yang pegang ini? Malah bisa minta. Biasa. Terang matone. Sebelah sana itu. Mana lain? Cici sampai ada toko ini. Begitu dompet. Keluarga dari kampus mari. Ada kamera. Yuk ETB. Masker baru. Sebentar Edi, ini tadi ini bagian Edi ke mama. Ya Edi ke bapak mari. Ya masuk apa? Apa? Ini pegang. Oh Erin pegang. Ada balai. Dia mau bawa anu. Dia. Pegang apa? Foto. Iya. 2, 3. Oke, mantap. Open. Bre, sampai hilang. Ya sini. Oke. Dulu. Portugis itu Portugis. Aduh, tunggu dulu. Sambil batu tuh lagi. Anak. Orang Pondan banyak banget nih. Iyalah. Muhammad. Peyaki. Lagi. dulu, Pes. Tidak, sopas. Sopas. Pare, nggak ada foto tadi orang. Kirim makan dulu sayang. Simpan. Tanggal 13. Gila. Tadi orang sana minta foto ini. Booking sama Mary lagi. Nanti lihat di grup. Orang mau masuk ke anak-anak. Kirana mana masker? Adek mana adek masker? Mana masker? Jangan pegang mulut. Adek cuci tangan sini, adek. Taruh tangan. Kasih naik tangan, dekat. Sini, berikan. Taruh situ tangan. Lagi, kasih banyak Adek, supaya bakuman. Tuh kali lagi. Adek. Sudah.
Mana masker tadi? Mama, torang dua. Mae, torang boboto. Es krim belum dikasih. Yuk kamu basudara. Yuk. Mama, kamu basudara. Mama ini ngomongin. Kamu sudah tidak foto. Dan oma mana oma tadi? Bikin apa kamu ganteng semua? Bi ganteng-ganteng Hihi. Oma dan oma. Basudara. Papare. Marta Tante Ece bersaudara. Oma. Dan oma. Basudara. Masker Oma. Masker. Ade, mana masker? Kirana, mana masker tadi? Siapa? Tunggu. Oke. Kamu. Be danger. Smile. Entar di bunga tengah. Ya, gandeng itu Egi baru taruh bunga. Ah. Oke. Oh iya. Laki-laki perempuan belum. Papare, maju. Orang tua. Mari itu HP, kita foto. Navy belum dan Kathy. Sebentar. Juga Ome, saya di tengah. Awas. Ya, lihat sini. 1, 2. 1, 2, 3. Aman. Mama, orang dua habis itu Papare. Mader. Sendiri. Ma, orang dua habis itu. Foto satu terus. Tante aja makiran apa masker. Dia bilang rumah Ece lepas. Adek. Gandeng. Ada Om Kede, Tante. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu orang lagi. Ayo. Buka Lilis. Cing. B. Hitung 20. Iya, habis itu kau masuk. 1, 2, 3. Senyum Sabar. 1, 2, 3. Hihi. Ciri ngoni. Ya, kamu dua masuk. Ganti gaya. Ganti. Bumerang. 1, 2, 3.
Mama orang habis itu. Pegang dulu ini, sapi main kan. Ada tamu di rumah. Jangan lupa. Bentar. So ada tamu di rumah sebelum jam 11. Hari ini mau. Semua ada tamu itu. Kita itu tak. Tunggu. Ya. Tunggu. Semua ada tamu. Ini. Kakak. Iya. Oke. Baku hadap. Mas Erong sedikit. Dan batan sini. Baku hadap sedikit. Senyum berapa? Lewat di suka menikah lagi. Ya ilah. Cari jodoh. 0852 sekian. Ya, mau foto. Dibuka satu kali. Buka? Yuk, mama balama. Kita mau lewat dari